Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang hamba hormati tuan rumah sekaligus Ketua Umum Gonjong Limo Kota Batam, Dusana Ambo Pak Saiful Badri beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang hamba hormati Ketua Gonjong Limo Kecamatan Batam Kota beserta jajaran pengurus. Kemudian hadir tadi Ketua Gonjong Limo dari Bengkong. Kebetulan beberapa minggu yang lalu Pak ya kita laksanakan di Bengkong, cuma bedanya di Bengkong tuh rami. Nah, itu bedanya. Ya. Kini rami juga tapi gak kurang raminya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, bundo-bundo kami yang hadir pada malam hari kini, mudah-mudahan kaki nan kita langkahkan, tangan nan kita ayun. Mungkin tadi roda berputar kemari. Nah, seluruh nafas kita naik turun. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Karena memang orang Minang kan suku duduk di lapau ya tak? Tapi berbeda. Duduk di majelis ilmu, jo duduk di lapau beda. Atau mungkin istilah Pak Saiful, mungkin duduk di kafe ngopi beda. Siko ngopi jo tapi ngobrol perkara iman. Apa bedanya? Ya kalau duduk di sini mungkin pahalonya tidak sebanyak di siko. Aduh entah dojo pahalonya. Silaturahmi, kebetulan datang kawan traktir pulau, itu kan pahalonya tuh. Tapi pahalo di siko kecek Nabi, salah satu hadis mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk hadir di majelis ilmu, maka apa yang dia lakukan itu sama dengan jihad di jalan Allah. Hatta yarji', sampai majelisnya itu usai dan kembali dia ke rumah masing-masing. Walaupun hanya sekedar datang, duduk, danga, ngantuk-ngantuk seketik itu dapat ada. Nah, kalau tidak percaya nanti boleh dibaca sarahan kitab Sahih Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Nah, di hadis itu diceritakan bahwa keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian ada hadis, walaupun hadis itu dipertentangkan oleh para ulama hadis, tapi memotivasi kita kan tidak ada masalah. Kecek Nabi duduk satu saat di majelis ilmu seperti malam kini lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Nah, bila lo awak ke sembahyang 1000 rakaat, surangnya tak? Sembahyang tarawih sebalih je 20 saya buah awak. Nah, apalagi sembahyang lo 1000 rakaat. Nah, tapi fadilah
itu akan kita dapatkan ketika kita duduk di majelis ilmu. Jadi mudah-mudahan namo berharap bagaimanapun kesibukan kita, bagaimanapun kegiatan kita, kalau ada nanti undangan majelis ilmu itu lebih kita utamakan. Mudah-mudahan seperti itu ke depannya. Insya Allah. Lisa niat kita tuh Bapak Ibu-ibu. Baik, alhamdulillah. Kajian kita di masa yang lampau karena kebetulan potang di Gonjong Limo Bengkong Ambojo yang hadir kebetulan, dan di Batam Kota beberapa kali Ambo hadir. Mungkin ada yang mencatat ya enggak? Intinya kata Imam Ali, ilmu yang berkah itu ialah ilmu yang apabila kita dengar sudah itu kita berusaha mengamalkannya. Ilmu nalah kita dapatkan, berusaha kita mengamalkannya. Kajian kita pada masa yang lampau, salah satu di antaranya, Anda masih ingat? Kata Imam Ali karamallahu wajhah, ada 4 tanda iman kita meningkat. Tanda iman laidu jo dalam diri awak ada 4 tandanya kata Imam Ali. Yang pertama, al khaufu minal jalil. Ada rasa takwi dalam diri kita, dalam hati awak kepada Allah yang maha segala-galanya. Allah kau kan maha malie, maha mencatat, maha mendengar, maha tahu, seluruhnya maha besar, maha suci, maha agung. Ketika layadu jo al khaufu minal jalil, rasa takwi dek kita kepada Allah yang maha segala-galanya tadi, itu berarti iman kita dalam diri awak lai masih hidup jo. Tapi kalau ndak ada itu lai, mohon maaf, kadang-kadang kita meninggalkan solat tak ada rasa di hati awak. Ndak ada rasa takut di hati seketik jo. Baik tu jo ketika berbuat dosa, ketika berbuat maksiat, ndak ada seketik jo rasa takut di hati. Berarti itu tanda imanlah mati dalam diri. Pokoknya pertama tadi tandanya iman itu hidup, al khaufu minal jalil. Itu nan kita pupuk taruh. Yang kedua, apa tanda iman kita masih hidup? Al amalu bitanzil. Amal ibadah kita, amal soleh kita lai taruh meningkat. Alhamdulillah, sembahyang 5 waktu awak karena kecek Pak Saiful tadi umur lah hampir separuh nama tu separuh abad ya enggak lah 50 lah kapalu 50 maka karena diri awak sau ayah mandikan diri kecek orang karena diri karena hidup ke mati karena dunia ke pulang ke akhirat maka amal awak meningkat. Terutama solat 5 waktu alhamdulillah berusaha gitu jangan sampai hijau tinggal sudah itu lain tak tinggal berusaha awak solat 5 waktu kok dapat berjamaah ndaknya. Tu Allah itu sunat rawatib, solat sunat dan mengiringi solat wajib. Jumlahnya ada ulama mengatakan 2 balik, ada ulama mengatakan sampai balik. Itu tidak persoalan. Itu hanya perbedaan pendapat saja. Intinya kita berusaha meningkatkan itu. Dan amal-amal yang lainnya. Itu bukti iman laidu dalam diri awak. Al-amalu bitanzil, aman meningkat. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Kau yang penting je. Kita ridha dengan nikmat nan diagih dari Allah ke kita. Walaupun seketek.
Kalau kita mengaji iman, ayo nan seketek tu nah harus kita ridhoi. Tapi kalau mengaji hawa nafsu, hadisnya kalah ada tu. Diagih manusia ko satu lembah harato de Allah ingin yo menambah cik lain. Lah dapat dua, ingin lo menambah 3 lembah. Itulah nafsu manusia. Dia tidak pernah puas. Jadi yang puas itu apa? Hati kita. Kalau laya dojo rasa ar-ridha bil qalil, ridho kita dengan pemberian Allah kawa, sehingga hidup awak namanya dalam ilmu tauhid al-qanaah ya. Qanaah. Ridho menerima apa yang diagihkan Allah ke kita dan merasa cukup dengan nikmat Allah. Itu namanya ar-ridha bil qalil. Kalau laya dojo itu tandanya iman awak masih ada dalam dada. Terakhir, al-isti'dad li yaumir rahil. Cik Imam Ali tandanya ya, orang nan lai hidup jo iman dalam dadonya, nalai meningkek jo takwanya kepada Allah. Tanda yang keempat ialah nyo membuat persiapan yang sebaik-baiknya, persiapan yang matang untuk pulang ke akhirat. Persiapan kita tentu amal jo ibadah. Itu intinya. Itu kalau tidak salah dululah kita bahas ketika di pertemuan di legenda kalau tidak salah ya. Jadi ada 4 tadi nasihat Imam Ali kawak. Dan itu Bapak Ibu bagi cek Pak Saiful tadi, kalau diterima juaka tu tidak bisa tu. Diterima jo tak dari siko kateh tu payah tu. Tapi kalau diterima jo hati, itu mudah kita mengamalkannya. Makanya tu kajian perasaan, kajian hati, tidak kajian pikiran dah. Kajian hati kita membentuk hati awak supaya inyo tumbuh rasa khauf kepada Allah. Karena dalam ilmu tauhid tu tidak boleh ada dalam diri kita dua. Pertama al-khauf, yang kedua ar-raja. Atu al-khauf rasa takut ke Allah, atu raja rasa harap ke Allah. Kita berharap sehingga kita berdoa. Kita khauf takut ke Allah. Takut kalau solat kita ulun samparono. Takut kalau solat awak belum kusuk. Takut kalau ibadah awak belum sempurna. Itu yang kita takutkan. Yang kedua tadi al-amalu bitanzil, amal awak harus awak tingkatkan. Yang ketiga ridho dengan pemberian Allah walaupun seketek. Kalau ibu-ibu diagih ada suami awak pitih sehari 500.000 bacaan awak. Gadang alhamdulillah. Bule alhamdulillah. Kalau 100 agak ketek. Kalau 50.000 ada abuni alhamdulillah ya dah. Iya dah. Itu makanya itulah latihan-latihan yang harus kita ikuti. Kemudian terakhir tadi al-isti'dad li yaumir rahil. Makanya ada buku ketek Buya Hamka tasawuf modern beliau. Salah satu nasihat Buya di sini. Kecek Buya dalam hidup awak kok. Karena Buya Hamka kok kan bahasa dia bercampur-campur aja. Kadang bahasa Minang, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Melayu, kadang sekali ulas sekali baru. Tapi lama awak menanganya. Kecek Buya dalam hidup awak kok manusia kok 3 aja. Pertama nangka busuk. Itulah nak awak makan. Tak lama tahan sampai besok pagi je lah. Tak lama calik-calik aja. Ikhlas. Itu ikhlas nasabana itu tuan. Ikhlas nasabana itu serupa orang buang air pagi. Lepas calik aja nan tadi malam tu kan tak. Setiap ada uang-uang kan makan ada. Oh ya jalan. Aku relakan dia kau pergi je ada. Itu ikhlas nasabana. Itu nangka busuk tu. Nangka dua nangka lapuk. Manya anak kita pakai dan kita tempati. Oto rancak dan kita punya
pangkat tinggi dan diamanahkan ke awak tu ndak lama tu. Paling lama sampai pensiun. Kadang-kadang ndak lo sampai pensiunnya ndak. Tu. Ada sadonya lapuk. Oh, orang rumah rancak lapuk. Laki gagah lapuk. Makanya orang Melayu tu ada lagunya Ujang lapuk tu tu. Tu tandanya memang lapuk. Tak lama aja dah. Makanya ma indakum yanfadu. Baca surah An-Nahl 96. Ma indakum yanfadu. Ananado di sisi awakku akan hancur, akan habis. Wa ma indallahi baqin. Itulah nang ketiga kata Buya. Dan kau untuk esok. Maknanya datang kita ke pengajian malam kini, duduk awak sampai selesai, aku nang kau untuk esok aku. Ada pahala di sisi Allah. Lalu beko celengan kita isi. Karena kadang-kadang orang lalu celengannya pula-pula terkaloknya. Kok akunya nah. Dah lapis celengannya jago ya tak? Tapi kok kue datang ke mukanya gak capek jagonya. Jadi nan kau untuk esok. Sembahyang awak, solat subuh, solat tahajud kita berko malam, itu nan kau untuk esok. Wa ma indallahi baqin. Apa yang kita titipkan, apa yang kita buat kepada Allah, itulah yang kekal abadi. Baik. Mudah-mudahan nanampe tadi selalu ada dalam dada kita, selalu kita miliki dalam diri, sehingga dimanapun kita berada hatiku selalu hidup. Kalau hatilah hidup Pak, insya Allah sadonyo murah. Karena awak harus membawa segala perbuatan itu ke hati kita. Itulah hebatnya orang Minang Pak. IKSB itu kan sebenarnya identik dengan Minang. Tidak? Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Sumatera Barat itu sebenarnya kan Minangkabau. Orang Minang tu baben sojo orang lain. Caranya mengecek, caranya mencalik, caranya berpikir, berbeda. Itu kadang-kadang ya. Memang Ustaz Abdul Somad tu kadang-kadang sindiran-sindirannya tu agak menyeleneh bahasa awaknya. Kareh-kareh ba'ala tu. Ya. Kalau orang Melayu lah hilang me-nya, tinggal layunya lain. Kalau orang Minang hilang Minangnya, itu nama bayo. Tu ndak mau nyabik tu, ni nyabik ndak. Mau dak satu terus. Kok nyeberang orang beko di Facebook ndak mau satu nyabik. Makanya orang Minang kok cara mengecek pun berbeda aja orang lain. Yang jogendeng tu ada. Orang Minang kok kan tahu jalan mendata, tahu jalan melereng, tahu jalan mendaki, tahu jalan menurun. Itu orang Minang. Ya. Takile ikan dalam air lah tentu jantan betinonya. Itu maksudnya. Orang Minang tu pakai kie, pakai kata sindiran. Itu yang banyak orang Minang. Itulah kadang-kadang yang membuat gesekan-gesekan tadi terjadi. Ya. Makanya memang Minang tu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Itu bukan hanya lip service, bukan hanya sekedar pameo, tapi batu-batu. Ya. Sarak mengato, adat memakai. Contoh syarat mengato adat memakai. Orang Minang terutama nan padusi ndak ada ndak menutupi aurat dah. Bab itu karena memang agamanya majakan serupa itu. Cek agama. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina min jalabibihinna ayyurafna wa yu'zaina wa dzalika ya. Jadi kata Allah, wahai Nabi,
katakanlah kepada istri-istrimu. Nah, itu tidak masuk awak dah. Dan anak-anak perempuanmu tidak masuk ibu-ibu dah. Karena awak bukan anak Nabi. Wa nisa'il mu'minina, dan seluruh wanita yang beriman. Masuk awak. Ana disuruh kecen dari Allah kepada Nabi awak, kau seluruh wanita-wanita yang beriman tadi, yudanina min jalabibihinna, agar inyo menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Perintah menutupi aurat itu sebenarnya. Nah, itulah yang diamalkan de orang Minang, ya, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Makanya orang Minang tuh tidak ada yang tidak menutupi aurat. Pastinya menutup aurat dengan baik. Dan kalau kita cari pakaian ibu-ibu Minang, pakaian wanita Minang adalah pakaian yang sangat sopan, pakaian yang menutup aurat. Kalau modelnya itu boleh juga beda-bedanya tuh. Kalau wak baca min jalabibihinna itu pakaian namanya itu pakaian bakarung saja atas sampai ke bawah tertutup sedolahnya dia, kecuali muka dan telapak tangannya itu. Nah, itu menutup aurat. Jadi intinya memang adat jua agama kalau kita kaji yang sebenarnya itu tidak akan pernah berbenturan. Nah, Bapak ibu-ibu, kemudian kita tambah seketik malam kini kaji awak supaya wadonan ke kita oleh-oleh kita bawa pulang. Nah, menurut keterangan para sahabat-sahabat Nabi SAW, kemudian juga diteliti dari hadis-hadis Nabi, dan kemudian dilanjutkan oleh keterangan-keterangan para ulama. Rupanya ada 7 amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi amalan harian gua ada 7 yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang setiap hari dilakukan oleh Nabi hampir sepanjang hidup beliau. Amalan yang 7 tadi tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita tulis catatannya 7 amalan harian Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan sampai beliau wafat. Sebenarnya tentu amalan Nabi itu sangat banyak, tapi tercatat ya dari para ulama keterangan-keterangan ada 7. Apa yang pertama? Yang pertama, Nabi senantiasa selalu menjaga sholat 5 waktu beliau berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Ada keterangan sampai berjamaah saja. Intinya apa? Sholat berjamaah. Itulah amalan yang paling disukai oleh Rasulullah. Nah, makanya kita harus berusaha kalau bisa sholat kita sholat berjamaah. Dan sebaik mungkin paling afdol kita lakukan di masjid. Karena ciri khas sholat Nabi itu 3, Pak. Pertama, di awal waktu. Itu banyak hadisnya. Ada seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ya, ma amal, apa amal yang paling afdol ya Rasulullah?" Qala, Nabi menjawab, "Salatu 'alal waqtiha." Salat tepat waktu atau salat di awal waktu. Yang kedua, salat Nabi berjamaah. Ba'da berjamaah, karena dalam hadis dikatakan salatul jamaah afdalu min salatil fazi. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol daripada salat sendirian. 1 berbanding 27 derajat. Di hadis lain 1 berbanding 25 tingkat. Jadi berarti kita harus berupaya melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, sholat Nabi itu apa karakter sholat Nabi? Di masjid. Awal waktu berjamaah di masjid. Beko pasti terjadi lo perdebatan. Bah dengan ibu-ibu kan sholat yang paling afdol itu di rumah.
Apa kami tidak perlu ke masjid? Kan itu. Baik, secara umum tidak ada perbedaan amalan laki-laki dengan perempuan. Tadi kan ayatnya sudah dibaca di pertama. Man amila salihan, siapa saja yang mengerjakan amal soleh, min zakarin au untha, baik dia dari golongan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat amalnya tadi betul-betul didasari dengan iman yang kuat kepada Allah, keyakinan yang mantap kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan jaminan, diberi Allah kehidupannya yang baik. Hayatan thayyibatan, kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua ini yang penting. Ya, Allah membalas amalnya tadi jauh lebih baik dari sekedar usaha yang dia lakukan. Ada amal kok Pak, nyu 2 rakaatnya, tapi nilainya lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Itu ada hadisnya kan? Ya, salatul fajri, ya, rakaatul fajri khairud dunya wa ma fiha. Itu kalau logika tidak masuk tuh. Rakaatul fajri, 2 rakaat salat sunat sebelum subuh, ya, lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Ini kemungkinan tuh. Saya 2 rakaat, tapi nilainya lebih baik daripada dunia dan seisi. Itulah yang dikatakan tadi, wala najziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Amal yang kita buat itu jauh lebih tinggi nilainya dengan usaha yang kita kerjakan. Kita sembahyang cuma 2 rakaatnya, tapi nilainya lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Oh, banyak hadis yang serupa itu, banyak. Kalau kita buka hadis-hadis Nabi banyak. Ya, sampai kalau kita buka hadis-hadis yang lain, kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tadilah sholat berjamaah lipat gandanya sampai 27. Nah, kok bisa? Itulah pemberian Allah kepada amal yang dilakukan oleh seseorang. Jadi pada intinya amalan laki-laki dengan perempuan tidak ada beda. Tetapi kenapa dikatakan perempuan lebih afdol sholatnya di rumah? Hadis ini sudah kita baca dan menurut pendapat para ulama, termasuk tarjih Muhammadiyah. Apa yang dimaksud? Ya, intinya kalau perempuan itu, wanita itu tidak menimbulkan fitnah dan tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya, maka jangan dilarang, dan dia akan mendapatkan nilai sama dengan laki-laki kalau dia sholat berjamaah dan sholatnya di masjid. Ini tidak ada bedanya, Bu. Baik, kita lanjutkan. Jadi sholat berjamaah. Jadi kita berusaha, Pak, dalam kehidupan sehari-hari berusaha kita sholat berjamaah. Misalnya pada hari itu memang kita tidak sempat ke masjid, sholat di rumah, usahakan sholat berjamaah dengan keluarga. Ya. Oh Pak Ustadz, suami ambo wan ambo belum bisa jadi imam dah. Latih aja imam siang aja dulu. Imam silent namanya tuh. Ndak bunyi dah. Allahu Akbar nya. Tapi jangan sampai beko kamat lapaknya biang bo imam. Itulah ikut lo panji gumilang aja dah. Purusi lo yang imam, laki-laki yang ikut lah, ndak boleh ada. Sepakat ulama fikih yang jadi imam itu laki-laki. Kami tidak ada suami, tidak tugas ustaz, ada di rumah. Boleh tidak anak kami? Boleh anak laki-laki jadi imam. Walaupun anak itu belum dewasa, boleh. Nyo SMP misalnya, boleh jadi imam. Bahkan ada riwayat kalau seandainya kelas 6 SD, tapi nya sudah memahami tata krama jadi imam, itu sudah boleh jadi imam. Sudah dapat keafdolannya jadi imam. Jadi itu kita usahakan. Karena kadang-kadang banyak aja orang kok lado sholat berjamaah, hanya sholatnya sembahyang seorang. Itu namanya ndak namuh labo namanya itu. Kalau pitih dikasihan, Pak, ada orang ke magi pitih ke Pak
100.000. Sudah itu adalah surang lay 1 juta. Mana Pak pilih? Tukar suara itu 1 juta. Ya enggak? Tapi kalau ke sembahyang berjamaah, sembahyang surang tu cie pahalanya. Sembahyang berjamaah 27. Mau pilih? Ani yang jawab ya enggak? Jadi demikian tentang sholat berjamaah. Itulah amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sampai beliau wafat, sholat berjamaah. Kalau kita ceritakan Abdullah bin Umi Maktum, salah seorang sahabat Nabi yang batunya butuh, pakai tungkek ke mensaji. Satu kali nyo minta rukhsah, minta keringanan ke Nabi. Ya Rasulullah, boleh ndak ambo ko solat di rumah saja, karena ndak ada dan akan menuntun ambo ke masjid. Awalnya kata Nabi, labaik, na'am ya Abdullah bin Umi Maktum, silakan. Tapi nya kembalian badannya dikode punggungnya oleh Nabi. Abdullah, tandanga ndak azan ke rumah wa. Kata Abdullah bin Umi Maktum, tadanga jaleh ya Rasulullah, engkau wajib datang walaupun dengan cara merangkak. Artinya apa? Begitu pentingnya sholat berjamaah itu dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa amalan harian Rasulullah agar dapat kita amalkan nanti? Ialah tahajud setiap malam, walaupun hanya 2 rakaat. Tahajud setiap malam. Kenapa? Karena memang tahajud itu amalan para orang-orang soleh, para anbiya, ahli-ahli ibadah, para abid. Itu adalah amalan salah satu diantaranya sholat tahajud. Membacanya mudah, prakteknya agak sulit. Bab itu ya, ia memang bare, jagonya bare, ya enggak? Tapi kemuliaannya hebat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah engkau melaksanakan tahajud sebagai amalan tambahan yang utama bagimu, maqaman mahmuda, supaya Allah mengangkat makammu ke tempat yang terpuji. Itu tahajud. Nah, yang paling afdol sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, apa amalan Rasulullah? Tilawatil Quran atau qiraatil Quran, membaca Quran walaupun hanya beberapa ayat. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu safi'an lahu yaumal qiyamah li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena ayat-ayat yang kita baca itu nanti akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Jadi memberikan pembelaan. Ayat-ayat yang kita baca di dunia ini termasuk ayat langganan, Pak. Inna atau inna aja kalau Allah datang nanti itu membela wa. Keceknya ke malaikat azab, jangan dake-dake. Nyo langganan yang gue dulu tuh. Kecek inna atau inna aja kalau Allah. Apalagi ayat panjang Pak bacanya enggak? Nyo baking habis awak nanti. Nyo baking habis sehingga ndak bisa malaikat azab untuk mengazab orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sampai Nabi kecian, man qara'a harfan min kitabillah, sianan membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, ya, maka Allah akan memberikan asran amsalihah hasanatun, akan Allah berikan 10 kebaikan atau 10 pahala. Satu huruf 10. La akrahu, tidaklah aku mengatakan, kata Nabi, alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, min harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim berarti 3 huruf. Kali 10 30.
Itu kalau dalam keadaan tidak berwudu. Kalau dalam berwudu kali 10 tadi ya. Kalau dalam keadaan berwudu kali 30. Kalau dalam sholat sampai 70, bahkan sampai 701 huruf. Nah, cuma nanti jangan salah paham pula awak. Sampai di rumah lagi mengaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah rancak suara mak gini mah. Kan mengaji tarikh gonjong limu tiap bulannya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqat. Kalau sudah saya mak baru patang Ustaz Junaidi mengaji baru. Alif lam mim itulah dapet 30 ada mak tu. Jadilah. Ya. Sebenarnya intinya memotivasi kita untuk selalu dan banyak lebih dekat dengan Al-Quran. Itu amalan yang ketiga dari Nabi. Yang keempat, apa amalan Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan? Salat duha setiap hari, walaupun hanya beberapa rakaat. 360 persendian yang ada pada diri kita diwajibkan bersedekah, dan sedekah persendian itu dapat diganti dengan salat duha 2 rakaat. Ini kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi amalan Rasulullah salat duha setiap hari. Makanya salat duha itu salat memberkahkan hidup dan memberkahkan rezeki. Kalau ingin hidup kita berkah, ingin rezeki berlimpah, salah satu resepnya jangan pernah ditinggalkan salat duha. Makanya salat duha itu doanya kan istimewa tuh, Bu. Ya enggak? Allahumma innad duha duhauka wa baha bahauka wa quwwata quwatuka wa qudrataka qudratuka wa jamala jamaluka, sampai terakhir nanti Allahumma inkana rizkina fis samai fa anzilhu. Ya Allah, jika ada rezekiku di langit turunkanlah, jika ada di bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, jika sedikit cukupkanlah, jika bercampur dengan yang haram fatahirhu, bersihkan dan sucikanlah. Ya, ini doa meminta rezeki kepada Allah, salat doa. Itu yang keempat. Yang kelima, amalan Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan, menjaga wudu. Jadi Nabi selalu menjaga wudu beliau sehingga wudunya berkekalan. Kenapa? Karena orang yang selalu menjaga wudunya, maka dirinya akan suci zahir dan batin. Itu dijamin oleh Nabi. Secara lahiriahnya pasti suci. Kenapa? Dibasuh terus. Secara batinnya boleh dibaca hadisnya, ketika air sampai di wajah, kharaja min dzunubi minal ma', berguguran dosa-dosa kita yang ada di wajah kita bersama dengan jatuhnya air. Wa akhirul ma', bahkan tetesan air yang terakhir. Makanya di mazhab Imam Syafi'i jangan makruh hukumnya mengelap atau menghapus air bekas wudu. Kenapa? Dari tetesan terakhir itu tadi berjatuhan dosa-dosa kita. Di muka, apa yang ada di muka? Mata, hidung, mulut, lidah atau di muka. Tangan, kepala, kaki, telinga, berguguran semua dosa-dosa kita. Jadi berkekalan wudu itu maksudnya menjamin diri kita bersih zahir dan batin. Yang kedua, magnet wudu tadi akan menarik kita untuk selalu berbuat baik. Kita sedang berwudu, maaf, tak mungkin pula kita menggibah orang lain. Walaupun diajak kawan, banyak menantu kawan itulah carai Pak Ayo katanya. Kamu sedang berwudu. Ya, tunggulah dulu lah batal wudu baru mulai wajah. Nah, sebenarnya magnetnya kuat. Yang ketiga, orang yang berwudu tadi kalau wafat dalam keadaan berwudu, maka wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi
kok lay bisa, jangan kita tinggalkan wudu. Apalagi setiap selesai wudu baca lo doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Futihat abwabul jannah samaniyatan. Dibukakan untuknya 8 pintu surga langsung. Nah, barakah bahagianya, Pak. Tuh nan kalimo. Nan kanam apa amalan Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan? Istighfar. Bara istighfar Nabi kalau dalam hadis sahih, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku ini astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepadanya, wa atubu ilaih, dan bertobat bisab'ina marrah fi yaum, lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Itu istighfar Nabi. Paling kurang istighfar nan mudah saja, nan pendek. Mana? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Paling kurang. Kalau yang enggak panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah enggak panjang lo cik lai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ala abduka abu'u laka man istata'tu. Nah, buka saja di HP awak sayyidul istighfar. Nah, keluarnya tu. Keluar bacaannya langsung tu. Sayyidul istighfar langsung keluar. Kalau dibuka ustaz berputar-putar saja paket habis. Lilu ya tak? Kalau lain untuk itu api awak bu, maaf, tak sekadar awak saya masuk surga, jual api satu ke surga. Nah, lewat baca itu, melalui api, tak ada api baca itu, enak, tu, istighfar. Nabi saja dijamin maksum 70 istighfarnya. Awak tak ada menjamin tak urusul, bara istighfar awak, tu, banyak-banyak istighfar. Terakhir, sedekah setiap hari. Walaupun hanya 1 dirham. Apalagi kalau seandainya sedekah tadi sedekah subuh. Walau cara kesedekah subuh Ustaz kami tidak sempat misalnya. Buat celengan di rumah awak. Celengan masukan. Nih sedekah subuh. Nah, sekali sebulan besok sarahan ke Pak Ahmadi. Ko sedekah subuh hamba untuk bulan kini untuk kegiatan dakwah gitu. Nah, boleh. Atau mungkin bulan besok carilah keluarga awak dan hidupnya susah, yang kenyang. Atau cari anak yatim, boleh, sembarang. Yang penting ada sedekah subuh. Bab itu karena orang yang sedekah subuh dapat doa dari malaikat rahmat. Allahumma a'ti munfiqan. Nah, cak malaikat rahmat, ya Allah, hambamu yang bersedekah pada subuh hari ini, jaga keluarganya ya Allah, berikan dia rezeki yang berlimpah, berkahkan hidupnya ya Allah. Nah, itu. Tapi yang tidak sedekah dapat doa lo dan malaikat azab. Doanya, ya Allah, hambamu yang menahan rezekinya, menahan sedekahnya subuh ini, sempitkan hidupnya ya Allah, ya, sulitkan rezekinya ya Rob. Na'udzubillah. Jadi kita ingin dapat doa yang baik. Jadi gambarannya ada 7 amalan Rasulullah yang sangat baik, sangat mulia untuk kita contoh. Nah, kita mulai mentauladani. Yang pertama, salat berjamaah dan sebaiknya di masjid. 2, salat tahajud setiap malam. 3, baca Quran setiap hari. 4, salat duha. Ya, salat duha walaupun hanya 2 rakaat. Yang kelima, menjaga wudu. Yang keenam, istighfar. Yang ketujuh, sedekah. Nah, Rasul karena telah selesai. Tadi mulai jam 9
Kini lah jam 10 kurang ya nak. Itulah mungkin